Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada Pak Sihan sebelumnya. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mencoba untuk melaporkan progres terkait tugas pembangkit daya termal. Dalam hal ini kami mengambil tema untuk pembakaran diesel engine dengan bahan bakar campuran diesel amonia dengan judulnya yaitu simulasi performa dan karakteristik pembakaran dari mesin diesel lokomotif menggunakan bahan bakar campuran diesel amonia. Untuk anggota kelompoknya yaitu Muhammad Mizan, saya sendiri Muhammad Yunus, dan Mas Fauzi. Berhubung karena Mas Fauzi belum dalam keadaan musibah, jadi mungkin pada kesempatan kali ini tidak dapat hadir. Baik, untuk bab pertama saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang, kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam studi kasus kali ini. Latar belakang dari penelitian kami pada tugas akhir ini yaitu dilatar belakangi dari penggunaan konsumsi bahan bakar fosil yang tiap tahun terus mengalami peningkatan akibat adanya peningkatan populasi dan urbanisasi yang mengakibatkan terjadinya penipisan cadangan sumber daya alam, khususnya untuk bahan bakar konvensional dalam waktu dekat. Di samping itu, dengan peningkatan penggunaan bahan bakar yang konvensional ini berdampak pada meningkatnya emisi gas rumah kaca akibat dari pembakaran bahan bakar fosil yang menyebabkan salah satunya yaitu berakibat pada pemanasan global dan berbagai permasalahan lainnya yang terkait dengan emisi polutan. Oleh karena itu, dalam hal ini dituntut untuk dilakukan disertifikasi sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai krisis energi di masa yang akan datang. Selain itu, dengan penggunaan sumber energi yang bersih dan terbarukan, diharapkan dapat mengurangi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Sebagai upaya dalam penggunaan sumber energi alternatif dan terbarukan ini, berbagai penelitian telah dilakukan, salah satunya yaitu dengan penggunaan campuran diesel dengan berbagai bahan bakar lainnya. Ilmuwan telah melakukan berbagai penelitian dari penggunaan bahan bakar diesel ini, termasuk dengan penggunaan biodiesel yang menggabungkan antara bahan bakar diesel dan minyak nabati. Salah satu energi alternatif lainnya yang dapat digunakan sebagai campuran untuk bahan bakar diesel yaitu amonia. Hal ini terkait dengan salah satu karakteristik amonia yang merupakan energi bersih, di mana amonia tidak menghasilkan emisi karbon seperti CO2, CO, dan jelaga, karena seperti hidrogen, amonia ini tidak mengandung karbon dalam struktur molekulnya. Selain itu, dalam proses produksinya, amonia ini cukup melimpah, karena dalam proses produksinya amonia dapat diproduksi dengan menggunakan nitrogen dan air yang melimpah di alam sebagai sumber energi terbarukan. Selain itu, amonia juga memiliki keunggulan lainnya, yaitu karakteristik yang ramah lingkungan serta media penyimpanan energi yang unggul dibandingkan hidrogen dalam hal kestabilan dalam proses penyimpanan, khususnya karena amonia ini berada dalam fase cair pada kondisi suhu kamar dan tekanan 1 atm. Salah satu sektor terbesar dalam penggunaan energi bahan bakar saat ini yaitu sektor transportasi, di mana di dalamnya termasuk dalam sektor transportasi umum, salah satunya yaitu transportasi kereta. Oleh karena itu, berbagai alternatif telah dilakukan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar solar pada berbagai mesin diesel lokomotif. Lipskis et al. Dalam penelitiannya telah mencoba melakukan penelitian terkait dengan penggunaan campuran bahan bakar diesel LNG pada mesin lokomotif untuk melihat performa dan karakteristik pembakarannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lipskis tersebut diperoleh bahwa penggunaan LNG sebagai campuran bahan bakar diesel memiliki efisiensi yang cukup baik serta dapat mengurangi berbagai emisi pembakaran dibandingkan dengan emisi menggunakan bahan bakar diesel. Sejauh ini penelitian terkait dengan penggunaan bahan bakar diesel amonia masih sangat sedikit untuk diaplikasikan pada mesin lokomotif. Oleh karena itu, tujuan utama dari makalah ini adalah untuk meneliti bagaimana penggunaan
mesin lokomotif tipe TEP 70BS yang banyak digunakan di beberapa negara, khususnya di negara Eropa, untuk melakukan pemodelan terkait dengan karakteristik pembakaran serta membandingkan indikator ekologi, yaitu emisi yang dihasilkan dari bahan bakar tersebut, termasuk di dalamnya itu emisi CO2, NOx, dan partikel lainnya, serta untuk melihat karakteristik energi dari campuran diesel yang digunakan pada mesin lokomotif. Rumusan masalah dari penelitian untuk tugas akhir pembangkit daya termal ini yaitu yang pertama itu bagaimana karakteristik pembakaran dari mesin diesel lokomotif dengan menggunakan bahan bakar campuran diesel amonia. Yang kedua yaitu bagaimana perbandingan indikator ekologi, yaitu polutan yang dihasilkan dari bahan bakar diesel dan campuran bahan bakar diesel amonia pada mesin lokomotif. Sementara untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui performa dan karakteristik pembakaran dari mesin diesel lokomotif dengan menggunakan bahan bakar campuran diesel amonia. Yang kedua yaitu melakukan perbandingan indikator ekologi dari bahan bakar diesel dan campuran bahan bakar diesel amonia pada mesin lokomotif. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan metode penelitian akan dijelaskan oleh anggota lainnya yaitu Muhammad Mizan. Pada Mizan dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Yunus. Jadi untuk bab 2 sendiri itu terkait metode penelitian. Nah, di sini yang pertama yang kita butuhkan itu adalah karakteristik mesin dan bahan bakar. Yang pertama itu terdapat parameter teknis dari mesin lokomotif sendiri. Dapat dilihat pada tabel 2.1 di mana kita sudah mendapatkan spesifikasinya dari piston diameter, stroke, number silinder, compression ratio-nya, dan lain-lain. Di situ parameter ini digunakan untuk menjadi spesifikasi pada aplikasi di diesel RK untuk digunakan sebagai simulasi. Boleh digeser ke bawah, Mas? Nah, yang ini ada indikator utamanya, dan ini pada indikator fuel injection-nya. Nah, angle-nya ini kita menggunakan nilainya minus 10, dan durasi pada fuel injection-nya itu sebesar 44,01, dan untuk combustion intensity shape-nya parameternya itu sebesar 1,5. Nah, dari kita kan membutuhkan bahan bakar diesel itu sendiri. Yang pertama ini ada parameternya, bisa dapat dilihat dari massa molarnya, sudah didapat, LHV-nya juga didapat, air fuel ratio juga didapat, dan total karbon didapat. Nah, karena kita mau mensimulasikan mesin diesel itu dengan amonia sendiri, kita dibutuhkan juga parameter dari bahan bakar amonia. Dan di sini ada beberapa parameter yang sudah didapatkan, yaitu dari formulanya NH3, lalu ada LHV-nya sebesar 16,8, lalu ada flammability-nya limitnya, ada flame speed, auto ignition temperature-nya, minimum ignition energy, test point, octane, fuel density, energy density, latent heat-nya, evaporation, storage method-nya, storage temperature, dan storage pressure, dan cost-nya bisa dilihat sendiri. Dan ini ada 2.2 itu menjelaskan terkait simulasi software di RK. Nah, ini menggunakan terkait simulasi numerik, itu banyak persamaan yang digunakan untuk simulasi perangkat lunak ini diambil dari penelitian sebelumnya dilakukan oleh Hamdan dan Khalil. Nah, pertama itu ada konversi massa atau laju perubahan massa dalam setiap sistem terbuka, dapat dilihat dari persamaan di bawah. Lalu ada konservasi jenis. Nah, itu persamaan yang berkaitan dengan perkembangan spesies dalam ruang bakar. Saya lihat juga persamaannya di bawah, dan ada konservasi energi, persamaan energi umum untuk sistem termodinamika terbuka, dapat sebagai persamaan di bawah tersebut. Ya, sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.